Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air atas meninggalnya komedian Sapri Pantun. Sapri menghembuskan nafas terakhir pada Senin 10 Mei 2021 di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug, Tangerang selepas azan maghrib berkumandang. Dan Selasa pada pagi hari ini, jenazah almarhum Sapri akan dimakamkan di TPU Ulu Jami, Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah suasana haru penuh air mata mengiringi proses pelepasan jenazah almarhum Sapri Pantun? Kepergian almarhum Sapri Pantun meninggalkan duka dan nestapa yang begitu dalam bagi keluarga, terutama istri tercinta Irma Suryatin. Betapa tidak, seharusnya Sapri menjadi suami yang berbahagia lantaran sang istri sebentar lagi akan melahirkan buah cinta mereka ke dunia. Namun, takdir berkata lain. Jelang kelahiran anak mereka, Sapri justru dipanggil Yang Maha Kuasa terlebih dulu. Di masa-masa terakhirnya, Sapri Pantun banyak mendapat perhatian yang besar dari sejumlah sahabat-sahabat artisnya. Sosoknya yang humble, ramah, dan sopan memberikan kesan tersendiri di mata para sahabatnya. Bahkan ketika ajal menjemputnya pun kenangan tentang sosok almarhum sulit dilupakan sahabat-sahabatnya. Lantas seperti apakah kesan para sahabatnya mengenai sosok almarhum Sapri Pantun? Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Panggung hiburan tanah air kembali diselimuti duka yang teramat dalam atas kepergian komedian Sapri Pantun pada Senin 10 April 2021. Sang komedian pergi meninggalkan orang-orang tercinta selepas azan berkumandang di langit sore Jakarta. Kepergian almarhum Sapri meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi orang-orang yang mencintainya, terutama bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Kesedihan pun kian terasa saat keluarga mengantarkan jenazah almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tepat sehari setelah almarhum menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan dan air mata duka keluarga pun kian tak terbendung saat detik-detik jenazah almarhum masuk ke liang kubur. Maka seperti inilah suasana haru dan penuh duka di TPU Ulu Jami, tempat almarhum Sapri dimakamkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahmatullah, rahmatullah. Teman kita, saudara kita, sahabat kita, orang yang kita sayangi, Bapak Sapri bin Ahli. Karena itu hari ini kita mengantarkan beliau, mungkin esok, lusa, minggu
yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, boleh jadi kita akan dihantarkan. Karena itu para hadirin, atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih atas ringannya langkah para hadirin sekalian menuju tempat ini. Dan sebagai penghormatan terakhir, kami mohon para hadirin khusus untuk memanjatkan doa. Karena itu, sebelum dibacakan talqin dan doa, kami mohon kepada para hadirin untuk duduk. Ya, duduk. Sehari sebelum dimakamkan, kesedihan begitu terasa di rumah duka ketika jenazah almarhum Sapri tiba di kediamannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keluarga yang menanti kedatangan jenazah itu pun hanyut dalam duka yang mendalam ketika tangisan Doli, adik almarhum, pecah saat mengantar jenazah sang kakak untuk dibaringkan terakhir kali di rumahnya. Air mata dan kesedihan keluarga almarhum pun kian tak terselami saat meratapi dan memeluk jenazah almarhum Sapri. Sungguh sebuah keadaan memilukan hati. Selain keluarga, sahabat-sahabat artis seperti Daus Mini, Eli Sugigi, Billy Syahputra, hingga Ustadz Zaki Mirza pun turut serta hadir melayat ke rumah duka. Maka seperti inilah suasana haru dan penuh duka di kediaman almarhum Sapri semalam. Yang terbaik buat dia dong. Ibunya. Saya tadi sebetulnya mau izin pulang mandi. Udah sempet tadi kita ketemu juga. Saya baru sampai rumah saudara, adik saya nelpon. Kemari bang, kemari. Kenapa? Sapri krisis. Saya yakin memang hati saya udah mungkin pas di saat dikasih ventilator hati saya sangat kecil. Sudah yakin. Tapi ya itu semua kita kembalikan. Mungkin ini yang terbaik. Krisis itu sebelum maghrib. Jam setengah 6, meninggal 18.30. Insyaallah mohon doanya bila mana tidak ada halangan, mudah-mudahan dimudahkan. Rencana pemakaman besok di sholat zuhur di pemakaman Hulu Jami, Kelurahan Pesanggerahan, di daerah Pesanggerahan. Nah kebetulan di sana ada pemakaman keluarga ibu
emaknya Bang Sapri ada di sana. Insya Allah pemakaman besok habis sholat zuhur. Tak ada yang pernah tahu tentang hidup dan mati. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu. Begitu juga kematian yang datang menghampiri komedian Sapri Pantun. Sebelum meninggalkan orang-orang tercinta selamanya, komedian Sapri sempat menjalani sejumlah perawatan medis akibat sakit gula yang dideritanya. Akibat gula darah yang dideritanya, pihak dokter pun telah mengambil tindakan untuk melakukan operasi akibat pembekuan darah di pembuluh darahnya. Kondisi gula darah pun kembali normal setelah Sapri menjalani operasi. Namun, lagi-lagi Sapri kembali memasuki masa kritisnya yang membuat dokter kembali mengambil tindakan dengan memasangkan alat ventilator ke dalam tubuhnya. Melihat tubuh Sapri ditopang oleh alat ventilator, air mata sang adik pun berurai. Maka seperti inilah kisah Ilyas perihal kondisi terakhir almarhum Sapri. Sebetulnya nggak lama, dia menahan sakit seperti ini nggak lama. Cuman mungkin baru terasa ya, dan lebih instan kayaknya, lebih ini nih. Jadi ya inilah hasilnya. Gitu. Ya tadi sempet ya, sebelum saya keluar itu, sebelum saya pulang meninggalkan Sariasi, saya sudah memberitahukan kabar keadaannya seperti ini. Memang saat saya dipanggil oleh dokter yang menangani, bahwasanya Bang Sapri ini harus secepatnya diberikan ventilator untuk membantu pernapasannya. Nah, kalau saya akhirnya saya rembukan lagi dengan adik-adik bagaimana. Ya udah, kasih yang terbaik kita lakukan. Nah, kalau saya kan berusaha ingin memberikan yang terbaik gitu. Sudah saya lakukan. Akhirnya saya setujui untuk pemberian ventilator. Allah, jujur pada saat dipasang ventilator saya nangis di ruang ICU. Saya bilang, Bang, mohon maaf, ini yang terbaik, mudah-mudahan ini yang terbaik. Saya bilang ke abang saya nggak tega ngeliat dia dipasang ventilator, jujur saya nggak tega. Sampai saya keluar dari ruang ICU, saya bilang sama adik saya, Jo, lu di mana? Kapan lu kemari? Gue nggak kuat ngeliat dia. Saya bilang gitu, jujur, benar saya nggak kuat saat pasang ventilator. Tapi apa ya mungkin itu yang terbaik buat dia ya, karena ini udah inian dokter. Kata adik saya juga, biarin Bang, kita ikutin. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah teman kita, sahabat kita, kerabat, keluarga besar Abang Sapri. Tadi saya mendapatkan kabar mulai dari Bang Sapri waktu itu mulai kondisinya sakit, dapat kabar kondisi sakit. Terus saya cari tahu, akhirnya bisa komunikasi sama adiknya Bang Sapri, Pak Doli, panggilannya Doli. Saya komunikasi terus, mulai dari Bang Sapri katanya sempat mau di gula darahnya sampai di 1100. Sampai akhirnya bisa kembali normal di 200 sekian. Terus kemarin sempat ada kabar mau ke Rumah Sakit Harapan Kita. Lagi menunggu transfusi darah karena ada golongan darah AB yang sedang dibutuhkan oleh Bang Sapri. Saya langsung minta kasih tahu ke Doli. Dol, kalau sudah di Harapan Kita kasih tahu, karena nanti saya habis syuting, habis acara buka puasa mau langsung ke sana. Terus belum ada kabar lagi karena masih ada koordinasi 2 rumah sakit untuk jalan keluar yang terbaik. Sampai akhirnya dapat kabar lagi tadi, Doli ngasih tahu, Bang Sapri kritis. Dol, sekarang posisi di mana? Saya mau ke sana gitu. Dikabarin videonya juga waktu sedang berusaha melewati masa-masa kritis.
Saya langsung berangkat di jalan, ternyata dapat kabar udah nggak ada Bang Saprinya. Makanya malam ini langsung ke sini. Ketemu tadi belum bisa melihat Bang Sapri karena masih dilakukan pengurusan. Untuk malam ini langsung akan dibawa pulang. Tapi barusan udah ketemu sama keluarga, sama kerabat, sama adik. Mohon doanya dari semua. Mohon dimaafkan apabila semasa hidupnya almarhum punya salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kehilangan orang tercinta untuk selamanya tentu menyisakan duka dan nestapa yang begitu dalam di hati. Itulah yang dirasakan Irma Suryatin, istri almarhum Sapri saat ini. Betapa tidak, seharusnya Sapri menjadi suami yang paling berbahagia saat ini, lantaran sang istri sebentar lagi akan melahirkan buah cinta mereka ke dunia. Namun, takdir berkata lain. Jelang kelahiran anak mereka, Sapri justru dipanggil sang pencipta terlebih dulu. Ironisnya, Irma Suryati pun tak sempat menemani saat-saat terakhir suaminya di rumah sakit lantaran kondisinya yang tak memungkinkan. Lantas, seperti apa kondisi Irma saat mendengar kabar meninggalnya sang suami? Tadi saya sempat komunikasi sebelum saya pulang dari rumah sakit Sariasi. Saya sempat WA dengan istrinya. Awalnya sih istrinya yang WA, "Om, kabar papa gimana?" Ini masih ada WA-nya. Saya bilang, "Kak Irma, sabar, sabar. Doain aja dari rumah." Itu selalu saya berikan motivasi, mudah-mudahan. Tapi saya tidak bicara dia sudah dihubungkan ventilator. Saya kasih tahu karena ini jangan sampai dampaknya, apalagi dalam posisi hamil. Tapi sampai saat ini saya belum ketemu beliau. Ya mudah-mudahan sih beliau kuat, insya Allah kuat. Saya sengaja sampai sekarang belum pernah, saya bilang sama kakak saya yang dijaga tadi di atas, yang pernah bilang ke istrinya gitu, karena kita memikirkan juga kan yang sedang mau melahirkan, takutnya kan mereka juga drop. Udah di rumah sakit Bidan Kartini. Ya di sana tanggal 18. Ya benar, sengaja saya yang bilang ke kakak-kakak saya yang jaga, kakak ipar saya di atas jaga, saya bilang apapun resiko yang terburuk, jangan pernah bilang ke istrinya, saya yang amanahin gitu. Kecuali yang baik, kita ceritain yang baik-baik aja, bukan berarti kita jahat gitu kan, tapi kan demi kebaikan. Dia sempat bilang, "Dol, boleh nggak jenguk?" Tetap saya nggak boleh kasih, karena kan sebentar lagi kan tanggal 18 mau lahiran. Saya nggak kasih bukan karena saya tega gitu kan, karena kondisi Bang Sapri juga sekarang kan nggak menyadarkan diri gitu kan, jadi percuma dia datang ke sini, dia pengen kan ngobrol gitu kan, dia nggak bisa. Yang ada nanti takutnya dia drop. Nggak tahu sampai sekarang nggak tau. Operasi pun tidak tahu. Kalau operasi dia sempat WA saya waktu di acara TV kemarin ya, ternyata dia bilang, "Astagfirullahaladzim, Om Doli," sambil nangis. "Om Doli kenapa nggak bilang?" Akhirnya dia tahu kan. Kalau untuk yang sekarang ventilator dia nggak tahu. Biar dia tahu sendiri nggak apa-apa. Dapat amanah dari Bang Sapri, dia bilang dapat amanah dari Bang Sapri, dia bilang masalah biaya untuk istri, dia bilang. Dia sempat khawatir juga kan dengan masalah biaya. Saya bilang tetap tenang, rileks, insya Allah ada, saya bilang. Terus dia bilang amanat terakhir, mobil dijual aja ya Dol, kata dia gitu. Untuk membayar rumah sakit, dia bilang sih. Terakhir amanah dia. Oh, berarti bakal dijual Bang Ya ya? kemungkinan besar sih dijual gitu kan, karena udah amanah dia gitu kan, dia maunya dijual. Kata dia bilang nanti kita jual aja mobil ini, nanti uangnya kita beli mobil yang nggak bagusan dikit lah, kata dia gitu, buat nambahin berobat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.